Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semua, nama saya Syafi'i. Ya, saya dari Madrasah Aliyah Fatihul Ulum Al-Mahfud, Manggisang, Tanggul, Jember. Saya mahasiswa PPG Kementerian Agama tahun 2021 dengan LPTK UIN khas Jember. Saya sebentar lagi akan melakukan praktek pengalaman lapangan dengan RPP yang sudah saya buat. Oke, selamat menyaksikan dan memberi support, memberi tanggapan yang positif. Baiklah, saya siap melakukan PPL. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini, itu hari Senin, tanggal berapa? 13 September 2021. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum pelajaran kita mari kita baca doa dulu agar perjalanan belajar kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih ya, doanya semoga oleh Allah dikabulkan. Sekarang hari ini kawan-kawan kalian apa hadir semua? Hadir semua? Ini ada Inaya Wulandari. Sakit, benar sakit ini? Sudah berapa hari? Ya, semoga yang sakit ini oleh Allah segera hari ini kita akan belajar apa? Ada kalian tahu? Hari ini kita belajar apa? Belajar zakat. Zakat itu kalau di pesantren ada kitab apa keterangannya? Kitab apa? Itu saja. Dan seterusnya ya. Sebenarnya zakat itu sudah biasa dipelajari di pondok pesantren. Terus untuk saat ini saya nanti akan menjelaskan zakat menurut imbauan undang-undang. Pernah mendengar kata itu? Semoga nanti itu menjadi pengetahuan baru. Jadi nanti diharapkan setelah kita belajar kalian mengerti apakah zakat itu sudah diatur oleh negara kita. Pengaturannya bagaimana? Biasanya di pondok pesantren ketika membahas tentang amil zakat itu pembahasannya tidak pernah tuntas. Kenapa? Karena biasanya yang menjelaskan tentang amil zakat tidak mengenal undang-undang zakat yang ditetapkan oleh
kita sebagai santri atau sebagai warga negara Republik Indonesia perlu tahu ini bahwa undang-undang zakat itu diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini ditetapkan oleh ditetapkan peraturan ini pada zamannya Presiden SBY ya, sebagai pengganti ya. Jadi Undang-Undang tahun 2011 ini pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pada zamannya Presiden B.J. Habibie. Ya, sekarang saya tanya, apakah kalian pernah mendengar kabar tentang undang-undang zakat ini? Ya. Semoga jadi pengetahuan yang benar-benar baru ya. Terus undang-undang zakat ini berisi tentang pengelolaan zakat. Ya. Jadi mulai dari kegiatan perencanaan ini, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ini semuanya sudah diatur di dalam undang-undang. Ya. Terus berikutnya, dari mana undang-undang zakat itu diambil oleh pemerintah? Jadi para pembuat undang-undang itu mengambilnya dari, pertama, dasarnya adalah syariat Islam. Jadi pemerintah Indonesia membuat undang-undang itu juga berdasarkan hukum zakat yang ada di dalam syariat Islam. Jadi tidak ngarang sendiri, ya, tidak ngarang sendiri. Terus tindakan berikutnya adalah amanah. Jadi memasukkan di dalam undang-undang itu sesuatu yang menggiring pelakunya agar amanah. Mengapa harus amanah? Karena di dalam zakat berhubungan dengan apa? Zakat itu berhubungan dengan apa? Hah? Dengan harta apa? Dengan game? Sudah, sekarang kalian pernah dengar ini? Pernah dengar kata basnas? Pernah ya? Di situ sudah ada itu kepanjangannya. Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional. Terus di bawah Basnas ini, ya, lanjut perhatikan. Lalu sifatnya Basnas. Sudah, ini maksudnya adalah bahwa amil zakat itu harus ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah sudah punya badan namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itulah amil zakat yang sah menurut syariat Islam. Karena memang di bab zakat kalau kalian belajar di kitab itu amil itu harus ditetapkan oleh penguasa. Oleh karena itu, walaupun orang menyebut amil zakat yang ada di masjid-masjid yang menarik zakat pada orang saat hampir hari raya Idul Fitri, mereka itu tidak termasuk amil. Mereka itu namanya pengumpul zakat liar karena tidak berada di bawah undang-undang. Bisa dipahami apa enggak? Bisa. Ini tentang pengelolaan ya, video yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Ini sampai mengatakan dulu.
sampaikan. Jadi dalam undang-undang zakat ya, yang ditekankan adalah ini: perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pembiayaan penggunaan. Itu yang ditekankan oleh undang-undang ya. Ini adalah asas pengelolaan zakat seperti yang tadi sudah dijelaskan ini ya. Dan sekarang ini perhatikan tujuan zakat ya. Ini tujuan zakat. Tadi kan kita punya problem di materi awal tadi bahwa zakat itu belum terasa dampaknya dalam perbaikan, gitu ya. Tujuan-tujuan. Sekarang kalian perhatikan nih tujuannya ini. Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, ya, zakat mengandung hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah itu bisa bersifat rohania, ini bisa bersifat rohania, juga bisa bersifat filosofis. Sekarang kita perhatikan satu persatu secara singkat-singkat saja. Tujuan zakat yang pertama, membantu mengurangi, mengangkat kehidupan kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Sekarang saya tanya, selama ini di Indonesia itu kan sudah ada zakat. Apakah tujuan pertama itu terlaksana? Menurut pengamatan sampean? Belum ya? Sekarang kita lihat tujuan kedua. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh algorimin. Tahu algorimin? Tidak tahu. Masuk ada yang tahu. Algorimin orang yang punya utang, yang kuat daya, itu namanya gorim. Sekarang zakat di Indonesia yang dikelola oleh masyarakat, apakah menyelesaikan orang-orang yang punya hutang? Tidak. Tujuan kedua belum tercapai. Tujuan ketiga, membina dan merentankan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. Barangkali kalau ini sudah tercapai, walaupun tipis-tipis. Terus yang keempat, mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. Apa maksudnya? Kapitalis itu yang kaya, yang miskin. Tidak ada berbagi, itu namanya ideologi kapitalis. Islam tidak seperti itu. Ketika dalam Islam itu ada orang yang punya hutang dan tidak bisa bayar, bisa diselesaikan bersama-sama melalui pintu pendistribusian zakat. Walaupun itu masih tingkat-tingkat. Ya, Islam ketika ada kawannya, saudaranya miskin, anaknya tidak bisa sekolah dan lain-lain, maka Islam juga bisa memanfaatkan ajaran yang namanya zakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Itu masih cita-cita juga. Berikutnya, menghilangkan sifat bakhil dan lomba pemilik kekayaan dan penguasa modal. Itu tujuannya. Jadi agar orang-orang kaya daripada orang-orang Islam itu tidak pelit ya. Jadi sedikit-sedikit kalau ada orang fakir dihilangkan kefakirannya dengan cara memberi mereka zakat atau sedekah. Terus yang keenam, menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Ini yang dimaksud dengan kapitalisme tadi. Jadi ada satu orang yang kaya, sementara ada satu orang yang miskin. Itu tidak seperti itu dalam Islam. Tapi ada zakat tujuannya itu menghindarkan penumpukan kekayaan seseorang yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Selanjutnya yang nomor 7, mencegah jurang pemisah kaya dan miskin. Nah, itu mirip-mirip ya. Sekarang di antara tujuan-tujuan itu
tujuan mana saja yang belum tercapai dan apa sebabnya. Tadi sudah sempat disinggung tujuan apa yang belum tercapai dan apa sebabnya. Sekarang itu tugas kalian untuk berdiskusi, waktunya 15 menit, cari tujuan mana yang belum tercapai dan menurut kalian apa sebabnya. Siap? Siap. Oke, diskusi dengan kelompok masing-masing, dimulai waktunya 15 menit. Berarti kan zakat mau itu kan akeh bukan zakat. Zakat kan berarti kan zakat mau itu kan akeh bukan zakat. Zakat kan Bagaimana diskusinya? Sudah selesai ya? Baik, sekarang kelompok ini, kelompok A. Ada permasalahan apa yang dianggap belum terselesaikan dari adanya zakat dalam syariat Islam atau zakat menurut undang-undang negara? Silakan. Mohon maaf ya Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa tujuan yang nomor 1 itu masih belum terbantukan. Tapi menurut diskusi kami tidak seperti itu. Karena di wilayah kami alhamdulillah minimal orang fakir miskin sudah bisa terbantukan. Ya kurang tahu kalau di wilayah lainnya. Begitu ya. Di mana daerah sampean, di mana itu? Senduro. Di Senduro. Itu yang dianggap membantu apa ya, zakat yang dianggap sudah menyelesaikan perihal kemiskinan di sana itu zakat yang jenis apa? Zakat fitrah Zakat fitrah ya. Untuk zakat lainnya? masih belum begitu. Ya, zakat lainnya masih belum. Oke. Terima kasih ya. Silakan untuk kelompok ini, kelompok 2, silakan. Menurut kami Ustaz, yang nomor 2 kan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh algoritmin, Ibnu Sabil dan para mustahik lainnya. Ibnu Ya, terus? Sabil di sini kan tidak terpecahkan karena di Indonesia tidak ada pos-pos yang bisa didatangi oleh Ibnu Sabil jika Ibnu Sabil tersebut kekurangan bekal. Biasanya kan di perjalanan, tengah perjalanan kekurangan bekal. Gitu ya. Iya. Sampean pernah jadi Ibnu Sabil? Pernah, tapi insya Allah Pernah ya. Pernah kekurangan bekal? Tidak. Terima kasih ya. Berarti nggak ada pos-pos yang bisa didatangi Ibnu Sabil gitu ya? Iya. Sehingga permasalahan Ibnu Sabil belum tertangani walaupun sudah ada undang-undang zakat gitu ya. Iya. Silakan kelompok 3. Tadi kan Ustadz nyuruh kita buat ngomongin tentang zakat di pemukiman kita. Iya, terus Menurut kita orang yang gorim itu jarang dizakati gitu. Karena kita tidak punya data orang yang gorim. Karena kita tidak punya data orang yang gorim untuk bisa kita kasih zakat. Terus orang yang gorim itu
Terus orang yang gorim itu biasanya menurut orang lain itu orang yang rumahnya jelek, orang yang penampilannya gak layak gitu kan ya. Tapi aslinya orang yang gorim itu belum tentu yang seperti itu. Banyak orang yang gorim, orang yang kaya, orang yang punya rumah bagus, mobil. Kaya atau kelihatan kaya. Iya, kelihatan kaya. Kelihatannya kaya. Kelihatannya kaya. Ternyata gorim. Ternyata gitu ya. gorim juga. Bentar, gorim itu apa? Gorim itu orang yang punya utang, Oh, orang yang gitu. tidak bisa bayar utang. Nggak bisa bayar hutang. Orang yang tidak bisa bayar utang. Terus ada tambahan dari yang lain? Silakan dari anggota grupnya, anggota kelompoknya. Ada? Tidak. Cukup ya? Biasanya dalam bulannya itu masih kerja. Dosa itu disebut amil apa? Bagaimana jika amil zakat di masjid itu mengambil zakat? Hukumnya sah atau tidak? Ambil zakat di masjid, Mengambil zakat. hukumnya sah atau tidak? Oke, disimpan dulu pertanyaannya, nanti didiskusikan. Oh, ingin mendirikan lembaga amil zakat. Cara daftarnya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Ya, ini apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Biasanya dalam bulannya itu masih kerja. Dosa itu disebut amil apa? Dari 3 kelompok ya. Yang pertama tadi kelompok B itu lupa saya apa pertanyaannya. Ambil zakat di masjid itu jika mengambil zakat hukumnya sah atau tidak? Oh iya, orang kan di masjid kadang menyebut dirinya sebagai amil. Terus iya terkadang mereka itu terkadang mengambil bagian karena menganggap dirinya amil. Maka menurut pengertian amil dalam syariat Islam dan di dalam undang-undang, mereka itu sebenarnya bukan amil. Karena bukan amil, kalau mengambil zakat atas nama amil maka tidak sah. Kecuali mengambil zakat atas nama memang dirinya miskin, sah. Tapi kalau atas nama amil maka dia tidak sah karena statusnya bukan amil. Itu ya, bisa dibahas. Terus tadi ini, nah ini pertanyaan yang keren ini. Bagaimana cara mendirikan lembaga amil zakat? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Ingin mendirikan lembaga amil zakat. Ada yang bisa jawab enggak? Enggak ya? Kalau mau mendirikan lembaga, pertama-tama sama harus punya namanya SK Kemenkumham. Apa itu? Rumit ya? Jadi semua lembaga yang sah itu harus dapat izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nanti namanya sama buat yayasan. Maka dari sana di bawahnya itu bisa mendirikan lembaga-lembaga, bisa lembaga sekolah, bisa lembaga pendidikan, maksudnya juga bisa lembaga sosial. Di dalamnya ada lembaga amil zakat. Itu ya caranya ya. Kalau belum jelas tentang itu nanti bisa bertanya di luar kelas. Itu panjang ceritanya ya. Ini apa tadi pertanyaannya? Sampean ngasihkan zakat langsung ke ustaz itu ya? Iya. Perasaan teman nggak pernah ke rumah saya mengajarkan zakat. Hah? Terus saya harus jawab apa ini? Nggak pernah ngantar ke saya. Mana? Ada kejadian gitu kan? Iya. Tetangganya gitu. Atau jangan-jangan sampai budaya di rumah di desanya sampai dapat zakat. Gitu ya? Ya kok enggak? Oh iya. Ya kalau itu mengeluarkannya itu sah.
cuma caranya tidak sesuai dengan undang-undang. Undang-undang itu sudah mengatur, ya, mengatur bagaimana rakyat Indonesia itu mendistribusikan zakat. Cuma memang masih problem karena undang-undang itu belum diketahui oleh banyak warga. Oke ya, tidak seperti di tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat RT itu belum ada lembaga yang terintegrasi dengan badan amil zakat nasional. Memang itu masih PR pemerintah untuk mendistribusikan bahwa kita punya badan amil zakat nasional. Jadi jawabannya ya sah-sah saja dulu, tapi secara undang-undang tidak benar. Tidak benar. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti pembelajaran hari ini bisa kita tutup. Namun sebelumnya saya minta kalian menyimpulkan dulu. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Oke, silakan. Kesimpulannya, zakat sudah diatur oleh negara dengan membentuk Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tetapi keberadaan Basnas belum sampai ke tingkat desa, sehingga masyarakat berzakat tidak melalui Basnas. Oke, kesimpulannya. Terus misalnya, adakah Saman mempunyai solusi agar Basnas itu bisa sampai ke desa? Caranya gimana kira-kira? Mungkin bersosialisasi. Itu ya, disosialisasikan sampai ke tingkat desa. Ada yang lain yang mau membantu menyimpulkan? Cukup. Kelompok ini? Cukup. Benar. Memang cukup atau pingin pulang? Cukup ya. Baik ya, tadi sudah disimpulkan oleh kawanmu. Ya, kurang lebih memang seperti itu. Untuk hari ini, alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar, semangat, tanpa ada yang tidur satupun. Oke ya. Semoga di hari-hari setelahnya kalian tetap seperti itu. Bisa belajar tanpa tidur. Oke ya. Baik, di pertemuan berikutnya, insya Allah saya akan memberikan kalian beberapa soal untuk mengevaluasi sejauh mana kalian telah memahami bab zakat, mulai dari zakat menurut syariat Islam, manfaat zakat dalam syariat Islam, sampai zakat menurut undang-undang. Insya Allah di pertemuan berikutnya seperti itu. Jadi kalian tolong buka lagi materinya, dipelajari. Jangan materinya itu setelah ditulis ditutup, setelah itu baru dibuka di pertemuan berikutnya. Itu namanya belajarnya kurang semangat. Jadi sama harus rindu pada pelajaran itu. Ya, harus rindu. Nanti nyampe di rumahnya, nyampe di kamarnya, tubuhnya itu dipeluk, ditimbang-timbang, dibaca. Ya. Baiklah, terima kasih. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya, kalau dalam pembelajaran hari ini ada yang kurang berkenan, saya minta maaf dan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.